Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis akan sedikit berbicara mengenai perselingkuhan atau selingkuh menurut pandangan psikolog. Nah, tentunya ini pandangan psikolog ini jelas berbeda dengan perselingkuhan atau dengan ciri-ciri umum yang sudah sering saya sampaikan. Namun sebelumnya silahkan Anda lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di video Kang Kumis. Nah, sebagai tanda pertama tentunya dia tiba-tiba ingin atau sering tampil lebih menarik, lebih memperhatikan pakaian, ya, lebih memperhatikan tentang aroma parfum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sering atau mulai memanfaatkan akses telepon pintar, ya. Jadi di dalam riwayat obrolan atau story obrolannya itu ketika dicek oleh Anda atau dicek sama Anda itu tidak ada, nol sama sekali. Ini sudah merupakan mungkin, ya, perselingkuhan kelas canggih. Ini sudah luar biasa, ya. Ini menurut pandangan psikolog. Kemudian yang ketiga, dia mulai susah dihubungi. Walaupun sebetulnya dia itu tidak ada kesibukan yang memang tidak punya waktu sama sekali untuk Anda. Tapi ketika ditanya, dia selalu alasan, mungkin jalanan macet, lagi meeting, rapat, dan lain sebagainya. Sudah mulai banyak alasan, ya. Alasannya ada saja untuk menutupi itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ciri yang paling dapat kita rasakan, kita juga di dalam keluarga, ya, dalam hubungan keluarga, yaitu terutama ketika manakala, ya, kita dengan pasangan kita melakukan hubungan suami istri. Di situ ada perbedaan, rasa hambar tentunya, ya, tidak seperti biasanya. Artinya semangat hubungan rumah tangga, ya, semangat dalam hubungan rumah tangga itu menurun secara drastis. Kemudian yang kelima, secara tiba-tiba, ya, darah tinggi sering kumat, emosional naik, ya, tingkat kesabarannya tidak ada sama sekali atau hampir boleh dibilang hampir sangat-sangat berkurang, ya. Ini adalah tanda yang memang harus Anda perhatikan atau kita sama-sama perhatikan ketika kita memang sudah masuk di dalam kehidupan rumah tangga. Hal-hal seperti itu pantas diwaspadai, ya. Kemudian dia juga punya hobi atau tanda berikutnya, ya, dia jadi punya hobi lebih suka menyalahkan Anda, ya. Hal ini mungkin untuk menutupi kesalahan dirinya. Dia lebih suka menyalahkan Anda. Jadi apapun yang pertanyaan yang Anda jawab itu tidak membuat dia jadi senang. Justru membuat dia jadi tambah emosional dan tambah menyalahkan Anda. Jadi artinya apapun yang Anda lakukan menjadi serba salah di depan mata pasangan Anda. Tuh. Kemudian selalu saja ada alasan, ya. Selalu saja ada alasan yang tidak menyenangkan hati Anda. Ada alasan yang tidak menyenangkan hati Anda, mungkin termasuk bahwa menganggap bahwa Anda sudah tidak lagi menarik di mata pasangan Anda. Ini kan menyedihkan atau menyakitkan sebetulnya, tapi memang itu terjadi, ya. Kemudian teman pasangan Anda menjadi tidak nyaman. Nah, alasannya kenapa? Karena teman pasangan Anda biasanya Anda adalah orang yang terakhir tahu mengenai perselingkuhan yang terjadi pada pasangan Anda. Sementara teman-teman pasangan Anda mungkin sudah tahu lebih dulu. Jadi ketika melihat teman pasangan Anda, ketika melihat Anda merasa tidak enak hati, ya. Ini. Biasanya Anda adalah orang yang terakhir tahu tentang perilaku pasangan Anda di luar. Kemudian tiba-tiba pengeluaran pasangan Anda menjadi membengkak, ya. Jadi mungkin dia butuh momen-momen tertentu sehingga menimbulkan timbulnya pengeluaran keuangan menjadi lebih banyak. Jadi Anda sebaiknya cek, ya,
data catatan pengeluaran keuangan pasangan Anda, karena Anda juga harus tahu untuk apa saja uang tersebut digunakan. Karena bisa jadi ketika itu dibiarkan, takutnya nanti justru sampai menguras tabungan Anda yang justru untuk menjaga kehidupan Anda di masa yang akan datang. Ya, untuk menjaga di usia tua. Namun ketika Anda tidak kontrol, bisa juga itu terjadi. Ya, secara diam-diam pasangan Anda menguras tabungan Anda. Itu cukup memprihatinkan ketika ini sampai dibiarkan. Nah, ketika ada tanda ini, Anda tahu lalu Anda membiarkan begitu saja, ini sangat memprihatinkan buat kehidupan masa depan Anda dan anak-anak Anda tentunya ya. Nah teman-teman, itulah yang bisa kita pelajari bersama, bahwa beberapa tanda tersebut adalah bukan tanda main-main. Artinya ketika memang betul-betul ada salah satu tanda dari sekian tanda yang tadi saya sebutkan, itu perlu diwaspadai. Nah, terutama ketika memang saya bilang kembali ke ini ya, ke tabungan itu tadi, ketika memang itu terjadi pengeluaran yang membengkak, maka Anda tanyakan secara baik-baik ya kepada istri Anda, dan apapun tandanya, coba Anda tanyakan lebih detail lagi apa maksud dan tujuannya pasangan Anda melakukan hal seperti itu. Karena bagaimanapun kembali lagi bahwa niat kita membangun rumah tangga adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang nyaman, keluarga yang damai, penuh dengan kehangatan, kemesraan, tanpa adanya perpecahan. Nah, karena perselingkuhan adalah hal yang rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga apabila kita tidak pandai-pandai menyikapinya. Ya, makanya Anda pun harus bijak. Nah, tapi apapun itu, saya yakin Anda adalah suami yang bijak, yang mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Ya, saya yakin Anda adalah suami yang cerdas. Anda adalah suami yang pintar untuk memperhatikan ya, atau memperlakukan anak dan istri secara bijak, sehingga perhatian yang penuh pun hadir kepada Anda dari orang-orang yang Anda cintai di lingkungan keluarga dan lingkungan yang lain. Saya yakin Anda adalah suami yang beruntung. Terima kasih.